Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri kelas 4 semuanya, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Untuk pelajaran PAI kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, santri-santri semuanya, silakan agar dapat mempersiapkan bukunya, yaitu buku PAI Erlangga yang santri semuanya miliki pada halaman 14. Jadi di samping menyimak video juga sekalian menyimak bukunya. Begitu ya santri semuanya. Lebih bagus lagi kalau misalnya mempersiapkan buku catatan, sehingga kalau ada hal yang baru, hal yang santri pahami, bisa ditulis di buku catatannya, sehingga santri sudah mempunyai pemahaman, yaitu apa yang dituliskan di buku catatan. Oke, lanjut ya santri semuanya ya. Harus semangat belajar. Kompetensi dasar di pelajaran 2 ini, yang pertama, memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Memahami Allah itu ada. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal bahwa Allah itu ada. Jadi pertama memahami, yang kedua melakukan pengamatan. Ya, santri semuanya dapat dilihat di slide HP-nya masing-masing, karena Pak Amir sudah sediakan slide materinya. Kemudian langsung masuk ke materi ya santri semuanya. Pertama, bahwa iman artinya adalah percaya. Jadi kalau iman kepada Allah artinya adalah percaya bahwa Allah itu ada. Sekali lagi diulang ya sama Pak Amir. Iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian bagaimana agar kita beriman atau agar kita bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu nanti dijelaskan, yaitu cara mengenal Allah. Nanti ya santri semuanya. Jadi agar dapat beriman yaitu dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana itu nanti Pak Amir jelaskan nanti. Sekarang yang perlu dipahami santri semuanya, sebelum Pak Amir jelaskan cara mengenal Allah, harus dipahami bahwa iman itu ada di dalam hati. Iman itu ada di dalam hati. Manusia itu sudah beriman kepada Allah. Yang pertama ketika di alam ruh. Jadi semua manusia dahulunya itu ruh. Ketika di alam ruh, sebelum dilahirkan di dunia, sebelum lahir seperti itu ya santri semuanya, itu setiap orang ya atau semua orang ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku, dalam kurung Allah adalah Tuhan kalian. Kemudian ketika ditanya seperti itu ruh-ruhnya manusia oleh Allah, kemudian ruh-ruhnya manusia ini menjawabnya apa? Qalu bala syahidna.
Qalu bala syahidna, maaf ya. Qalu bala syahidna. Ya, benar. Jawabannya ya, benar. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi kita semuanya ketika di alam roh itu sebenarnya sudah beriman, sudah percaya bahwa Allah adalah Tuhannya kita semua. Akan tetapi tentunya kita semua tidak menyadarinya karena masih di alam ruh. Lah, ini seperti ini hanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat 172. Ini yang pertama harus santri pahami. Kemudian barulah setelah itu lahirlah manusia satu persatu ya, kita semua ke dunia ini. Setelah lahir ke dunia ini, kita itu beriman lagi, memperbaharui iman dengan cara bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, seperti itu ya. Jadi setelah di alam roh sudah bersaksi, lanjut lahir ke dunia, itu juga membaca syahadat ketika sudah baligh. Baligh itu ya sekitar umur 9 tahun hijriyah, ya umur 7 tahunan kalau di dalam hitungan kalender Masehi. Oke ya, paham ya santri semuanya. Jadi manusia sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan itu ketika di alam roh. Lanjut bersaksi lagi membaca syahadat ketika sudah lahir di dunia, yaitu ketika sudah baligh. Tentunya santri semuanya pasti pernah membaca syahadat. Di dalam sholat saja itu ada syahadat, yaitu di tahiyat, bacaan tahiyat itu ada syahadatnya. Kemudian tadi di alam roh, kemudian ketika lahir sudah baligh itu membaca syahadat. Selanjutnya ketika sudah dewasa, sudah besar, sudah bisa berpikir untuk menguatkan iman, itu harus menggunakan pikirannya, yaitu dengan apa? Dengan cara merenungi ciptaan Allah, tetapi bukan merenungkan tentang Allah. Oke, Pak Amir jelaskan. Merenungi ciptaan Allah. Jadi kalau sudah besar, agar imannya semakin kuat, harus merenungi ciptaan Allah. Contohnya merenung seperti ini. Kita misalnya lihat nyamuk, lihat cicak. Nyamuk adalah makanannya cicak. Cicak itu tidak punya sayap. Nyamuk itu punya sayap. Bayangkan, cicak pengen cari makanan nyamuk, padahal nyamuknya terbang, cicaknya nggak punya sayap. Pusing nggak? Tentunya pusing ya. Tetapi karena ini adalah rezeki dari Allah, sehingga walaupun walaupun cicak tidak punya sayap, tetapi tetap dapat memperolehnya nyamuk karena sudah merupakan rezeki dari Allah. Misalnya tahu-tahu nyamuknya nempel karena udah makan darah manusia kekenyangan sehingga nggak bisa terbang, tahu-tahu dimakan sama cicak. Ini salah satu contoh merenung bahwa berarti luar biasa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rezeki. Kemudian contohnya lagi apa? Contohnya lagi, mohon maaf lepas ya. Contohnya lagi misalnya dahulu orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW ketika ditanya bagaimana
kalian itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka itu menjawabnya dengan sangat sederhana. Namanya di Arab itu kan adanya gurun pasir dan juga ada hewan yaitu onta. Mereka menjawabnya begini, kalau di gurun pasir ada bekas kaki onta, berarti tadi itu ada onta, walaupun pas melihat bekas kaki itu ontanya sudah tidak ada. Kalau dihubungkan dengan cara mengenal Allah, yaitu kalau ada alam semesta yang begitu luar biasa ini, berarti ada yang menciptakan. Alam semesta itu ya ada matahari, bulan, bintang, hewan, tumbuhan, bahkan manusia juga ada di dalam atau bagian dari alam semesta. Jadi ibaratnya ya, kalau dipadankan dengan contoh yang diberikan oleh orang Arab, bekas telapak kaki onta yang membekas di gurun pasir itu adalah alam semesta. Ibaratnya alam semestanya. Ontanya itu ya walaupun sudah nggak kelihatan, tetapi membuktikan bahwa tadi itu ada onta. Mudah-mudahan dapat dipahami ya santri semuanya ya. Kalau nggak paham, santri bisa berkomentar di kolom komentar Google Classroom. Itu ya yang contoh tentang menggunakan akal pikiran untuk merenungkan alam semesta ini agar semakin kuat atau semakin bertambah imannya. Kemudian selanjutnya, bukan merenungkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Amir tadi jelaskan bahwa kita hanya boleh merenungkan tentang apa-apa yang diciptakan Allah, tetapi tidak boleh merenungkan tentang Allah. Karena apa? Karena tidak mungkin Allah itu diketahui, karena panca inderanya manusia, misalnya mata, itu terbatas, nggak mungkin bisa melihat Allah karena terbatas panca inderanya. Pendengarannya juga terbatas dan seterusnya. Buktinya apa? Bahwa panca inderanya manusia terbatas. Misalnya ketika kita lihat gelas yang berisi air, kita masukkan pensil, maka pensilnya akan terlihat bengkok, padahal pensilnya lurus atau tidak bengkok. Ini membuktikan bahwa mata yang dimiliki manusia itu terbatas, jadi tidak mungkin dapat mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu merenungkan tentang Allah karena tidak mungkin bisa dilakukan. Yang kita lakukan adalah merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Misalnya lihat laut yang begitu indah, kita baca Masya Allah. Lihat gunung, pegunungan yang begitu indah, kita baca Masya Allah. Artinya apa Masya Allah? Tentunya ini adalah Allah yang menciptakan. Kurang lebih seperti itu ya santri semuanya ya. Untuk cara mengenal Allah itu ada melalui alam semesta, melalui Al-Quran, melalui Asmaul Husna. Ini Pak Amir jelaskan minggu depan ya. Yang penting santri semuanya pahami apa yang Pak Amir sampaikan. Kalau nggak paham ya diulang-ulang videonya ataupun bertanya di kolom komentar Google Classroom. Dan juga jangan lupa dibaca buku yang santri semuanya miliki. Oke, sebelum Pak Amir akhiri, semua materi video pembelajaran PAI di SDT baik yang Pak Amir ampu atau Pak Amir ajar itu ada di channel YouTube-nya Pak Amir. Jadi santri semuanya agar lebih mudah ketika mencari videonya,
jangan lupa subscribe. Ketika akan ulangan tengah semester, ulangan akhir, ketika mau belajar itu jadi mudah. Seperti itu ya santri semuanya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.